Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12. Untuk kelas 12 di sini saya mengajar mapel matematika. Perkenalkan, saya Bu Vivi Hafidho. Saya mengajar matematika kelas 12 TITL 1, TITL 2 dan 12 TKR 1. Untuk kelas 12 di sini yang kita pelajari pertama yaitu tentang statistika. Yang pertama untuk ukuran pemusatan data. Di sini yang perlu dipelajari yaitu pertama rata-rata nilai atau min. Ada rata-rata atau min, ada median dan ada modus ya. Untuk min itu berarti rata-rata. Untuk modus itu adalah nilai yang sering muncul. Modus. Sedangkan untuk median itu adalah nilai tengah. Lah, yang perlu kita pelajari pertama yaitu tentang rata-rata atau min. Di sini rata-rata hitung. Min data tunggal dan data tunggal berbobot. Contoh yang saya berikan, tentukan min data berikut. Tentukan min data berikut. Yang A 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Untuk menghitung rata-rata dari ke berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka ya. Untuk menghitung rata-rata dari 7 angka ini, maka yang harus kita lakukan yaitu kita cari X bar. X bar itu adalah X rata-rata, di mana ada tanda strip di atas X. Ini bacanya X rata-rata sama dengan 7 angka tadi itu kalian jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Kemudian dibagi dengan banyaknya angka tadi. Banyaknya angka tadi yaitu 7 ya. 7 berasal dari banyaknya angka. Setelah itu kalian jumlahkan. Dari hasil ini ditemukan yaitu hasilnya 56, kemudian dibagi 7 sehingga hasilnya adalah 8. Sehingga rata-rata dari nilai 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7 itu adalah 8. Itu bentuk yang data tunggal. Sekarang kita ke yang B. Lah yang B ini adalah data tunggal berbobot ya. Untuk data tunggal berbobot di sini ada soal X 5, 10, 15, 20 dan F itu frekuensi, di mana banyaknya yang memiliki angka 5 itu ada 4, banyaknya yang memiliki angka 10 itu ada 6, banyaknya yang memiliki angka 15 ada 8, banyaknya yang memiliki angka 20 itu ada 2 frekuensi ya. Terus untuk menyelesaikan data tunggal berbobot itu ada 2 cara. Untuk cara yang pertama, kita cari X rata-rata dengan frekuensi kita kalikan X, F kalikan X, 4 kalikan 5 ditambah 6 kalikan 10 ditambah 8 kali 15 ditambah 2 kali 20. Kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 sama dengan 4 kali 5 20 tambah 6 kali 10 60 tambah 8 kali 15 120 tambah 40. Kita bagi dengan 20 ya. 10 18 20.
20 tambah 60 80, 200 240 dibagi 20 sama dengan 12. Kita coret nolnya, 24 bagi 2 12. Itu untuk data tunggal berbobot. Selanjutnya kita ke data min data berkelompok. Nah, di sini udah saya tulis. Untuk min data berkelompok, contoh di sini saya kasih soal, ada soal nilai 20 sampai 24 itu ada 4 frekuensinya, 25 sampai 29 ada 8, 30 sampai 34 ada 14, 35 sampai 39 ada 12, 40 sampai 49 ada 10, 45 sampai 49 ada 2. Untuk jumlah frekuensinya itu ada 50. Nah, tentukan min dari data tersebut. Penyelesaiannya. Di sini saya buat tabel. Saya buat tabel di sini. Untuk nilai sudah saya tuliskan 20 sampai 24. Tadi frekuensinya adalah 4 ya. Yang ini 8, 14, 12, 10, 2. Tadi jumlahnya adalah 50. Untuk XI di sini adalah nilai tengah. Nilai tengah itu adalah jumlah dari perbatasan dua nilai ini, 20 24 dijumlahkan terus dibagi 2. XI 20 tambah 24 dibagi 2. 44 bagi 2, 22. Ya. Di sini dihasilkan 22. Terus yang sini 27, 32, 37, 42 dan 47. Bisa kalian hitung lagi ya. Misal di sini 25 tambah 29 dibagi 2. Berapa ini? 54 bagi 2, 27. Atau bisa kamu pakai ancar-ancar dari 20, 21, 22, 23, 24. Berarti kan ada 5 angka ya. 20, 21, 22, 23, 24. Lah yang ada di tengah-tengah itu kan nilai tengah, berarti ambilnya yang di tengah. Otomatis angka yang ketiga 20, 21, 22. Berarti XI nya adalah 22 ya. Tidak perlu kamu hitung seperti ini. Kalau kamu mau pakai cara dengan menghitung jari, tinggal kamu urutkan, cari yang tengah-tengahnya itu nilai berapa. Selanjutnya untuk FI kali XI. Di sini berarti 22 kali 4, 88. Terus selanjutnya 27 kali 8, 216. 32 kali 14, 404. 8, 37 kali 12, 444. 42 kali 10, 420. 47 kali 2, 94.
Terus selanjutnya ini dijumlahkan menjadi 1710. Setelah itu kita cari X rata-ratanya dengan cara jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah FI. 1710 dibagi 50, hasilnya 34,2. Selanjutnya itu untuk rata-rata hitung ya, rata-rata hitung. Selanjutnya kita ke rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan di sini saya perlihatkan contoh soalnya. Fokus ke nomor 1. Rata-rata nilai ulangan matematika kelas 11A, 11B, dan 11C berturut-turut adalah 65, 75, dan 80. Jumlah siswa setiap kelas berturut-turut 35, 30, dan 35. Berarti dipasangkan ya. 65 dengan 35, 75 dengan 30, 80 dengan 35. Nah, untuk penyelesaiannya saya kasih urat-uratan di sini. Penyelesaian tadi diketahui untuk nilai yang 11A itu 65, terus untuk jumlahnya 11A itu adalah 35. Nilai yang 11B itu adalah 75, jumlah yang 11B adalah 30. 11C nilainya 80, rata-ratanya 11C jumlahnya 35. Untuk penyelesaian di sini saya misalkan nilai itu adalah, ini kan nilai rata-rata ya, saya simbolkan sebagai X bar, sehingga X bar A sama dengan 65, X bar B, X rata-rata B 75, X rata-rata C 80. Lah untuk jumlahnya saya tuliskan di sini adalah NA. N adalah jumlah A 35, jumlah B 30, jumlah C 35. Terus kita cari X rata-rata gabungan. Untuk X rata-rata gabungan rumusnya adalah X rata-rata A dikalikan jumlahnya A ditambah X rata-rata B kalikan jumlahnya B ditambah X rata-rata C kalikan jumlahnya C dibagi dengan jumlah A tambah jumlah B tambah jumlah C, sama dengan X rata-rata A 65 kalikan 35 ditambah 75 kalikan 30 ditambah 80 kali 35 dibagi dengan 35 tambah 30 tambah 35, sama dengan berapa? Di sini sudah ada ya, 2275 ditambah 2250 ditambah 2800
dibagi dengan 100 sama dengan 7.325 dibagi 100 sama dengan 73,25. Itu adalah rata-rata gabungan dari 3 kelas. Oke, terus selanjutnya kita ke modus ya. Kita ke modus. Modus di sini, modus adalah datum yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul. Yang pertama adalah modus data tunggal. Modus data tunggal di sini contohnya, tentukan modus data berikut. Yang pertama A 3445556 7. Dari angka ini, angka yang sering banyak muncul adalah angka 5 ya. Karena angka 5 di sini ada 3. Ada 3 sehingga modusnya adalah 5. Terus itu untuk modus data tunggal. Sedangkan untuk modus data tunggal yang berbobot, kalian lihat yang D. Di sini ada X nilai dan F frekuensi banyaknya. Jadi angka 5 itu ada 1, angka 10 ada 4, angka 15 ada 5, angka 20 ada 10, angka 25 ada 5. Lah, dari angka 5, 10, 15, 20, 25, maka modusnya angka yang sering muncul itu adalah yang frekuensinya paling banyak. Frekuensi paling banyak di sini adalah angka 20. Jadi modusnya adalah 20 ya. Karena punya frekuensi paling banyak. Terus untuk modus data berkelompok. Modus data berkelompok. Di sini saya lihatkan contoh ya. Contoh di sini ada, perhatikan tabel berikut. Pendapatan 32 sampai 38 dalam bentuk jutaan rupiah. Frekuensinya 8, 39 sampai 45 10, 46 sampai 52 13, 53 sampai 59 ada 17, 60 sampai 66 ada 14, 67 sampai 73 ada 11, 74 sampai 80 ada 4. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, dilihat frekuensi tertinggi itu ada di angka ini ya. Frekuensi tertinggi 17 ada di 53 sampai 59. Frekuensi tertinggi adalah 17, terletak pada interval 53 sampai 59. Sehingga TB di sini adalah tepi bawah. Tepi bawahnya dari frekuensi yang tertinggi tadi. Ya. Kalau tadi tertingginya itu di interval 53 sampai 59, tepi bawahnya 53. Tepi bawahnya 53, berarti 53 dikurangi 0,5 sehingga menghasilkan 52,5 ya. Ini TB-nya 52,5. Terus kita cari D1 ya. Kita cari D1 sama dengan
D1 itu adalah 17 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya 17 itu ada 13, sehingga untuk mencari D1 itu 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Terus kita cari D2 17 dikurangi dengan frekuensi sesudahnya yaitu 14. D2 sama dengan 17 kurangi 14 adalah 3. Dan P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu kita hitung dari panjangnya interval. Misalkan tadi interval pertama kan 39 sampai interval panjangnya kelas ya. Kita lihat ini aja, 53 sampai 59. Dari angka 53 sampai 59 itu ada berapa? Kita hitung ya, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti panjang kelasnya ada 7. Ingat ya. Dari 53 sampai 59, 53 nya ikut, 53, 54, 55, 56, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ada 7. Berarti panjang kelasnya adalah 7. Untuk rumusnya saya tulis di sini. Tadi TB diketahui adalah 53 dikurangi 0,5 yaitu 52,5. Terus D1 itu berasal dari 17 dikurangi interval sebelumnya 13 yaitu 4. D2 interval modusnya 17 dikurangi interval sesudahnya 14 sehingga 17 dan 14 3. Terus P nya ada 7 ya, berasal dari panjangnya kelas. Terus kita masukkan ke rumus MO. MO itu adalah modus. TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan P, sama dengan kita masukkan TB nya 52,5 ditambah D1 nya adalah 4 ditambah 3 kalikan 7, 52,5 ditambah 4 per 7 kali 7. Ini saya coret ya, tinggal 52,5 ditambah 4 jadinya 56,5. Oke, itu untuk modus. Sekarang kita ke median. Median di sini adalah ukuran tengah dari sekelompok data. Berarti median adalah nilai tengah. Nilai tengah. Terus kita lihat yang pertama yaitu median data tunggal. Untuk median data tunggal, contoh di sini, tentukan median dari data berikut. Yang A, kita lihat 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Untuk median penyelesaiannya itu datanya diurutkan terlebih dahulu ya. Dari soal ini kalian urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini sudah diurutkan menjadi 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ada 9 angka. Otomatis karena ganjil berarti dia punya nilai tengah yang ada di tengah-tengah. Kita cari nilai yang ada di tengah-tengah setelah kita urutkan. Nah, di tengah-tengah kita dapatkan angka yang